Apapun akan ditempuh juga dikorbankan oleh Anan serta Ashanti demi si Jabang bayi. Tak peduli berapa besar uang serta tenaga yang mereka keluarkan. Karena bagi mereka, kehadiran warga baru di rumah mereka lebih bernilai. Namun mengapa di balik rasa sukacita Anang menyambut hadirnya si buah hati, Ashanti masih memendam keraguan yang mengganjal di hatinya? Kalau belum wujudnya keluar tuh belum happy yang 100% gitu loh. Karena aku kan masih ada, aduh apa lagi? Lah buat buat dia main sama anak-anak yatim itu. Jadi ya memang saya pun juga kepengennya saya mati dikelilingi anak yatim semua. Dari situ Pipik mau ngediemin rumahnya Rosa. Betul Rosa ada rumah satu lagi, maka di situ bisa Pipik tinggal berapa lama aja katanya. Bilang, "Oh, alhamdulillah juga jadi ada teman yang bisa untuk memberikan tempat yang enak lah. Karena banyak anak-anak kan mesti juga lokasi rumahnya mesti agak luas begitu." 4 hari pasca insiden kebakaran di rumah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kondisi Pipik Dian Irawati hingga kemarin masih terbaring di rumah sakit. Alhasil, rencana kepulangannya pun batal dilakukan. Pasalnya, Pipik masih harus menjalani sejumlah fisioterapi di bagian leher dan pundak yang menurut dokter ahli perlu mendapat penanganan secara intensif. Pengennya sehari ini pulang, cuma tadi kata dokter belum, dokter saraf untuk terapi dulu. Belum tahu nanti malam atau besok pagi dulu. Beberapa kali tadi memang harus harus fisioterapi sama dokter saraf karena di leher sampai ke belakang tulang sini tuh sakit gitu. Jadi tadi begitu dicek ya uratnya saraf-sarafnya harus dioperasikan, tegang banget di sini tadi dikerja. Jadi sebatas leher sampai tulang punggung sininya karena memang di situ kan keras sekali tadi dikerja sama dokternya, diperiksa sama dokter. Walau dibayang-bayangi perasaan cemas juga takut terhadap kondisi kehamilannya, tidak menghalangi niat Ashanti untuk melancong ke Singapura. Meski tujuan kedatangannya ke negeri singa itu untuk mengecek kandungannya, bukan berarti Ashanti tak bisa menikmati keindahan negeri Singapura. Dan benarkah jika saat pemeriksaan USG, Anang Hermansyah terpana menyaksikan calon buah hatinya menggeliat? Dan seperti apa kedekatan dan manjanya Azriel kepada Ashanti? Ini kiss kita. Setelah sukses berkunjung ke kampung halaman suaminya pada pekan lalu, rupanya tidak membuat Ashanti jadi kapok, apalagi mengurangi jadwal jalan-jalannya. Bahkan di usia kehamilannya yang hampir memasuki bulan keempat, Ashanti kembali pergi berlibur ke negeri singa Singapura. Hanya saja jalan-jalannya Ashanti yang ditemani oleh Anang Hermansyah dan kedua anak tirinya ini tak sekedar plesir, tapi sekaligus memeriksakan kandungannya yang mengharuskannya ia melakukan check up di sebuah rumah sakit di sana. Ngambil surat buat scan, habis itu nanti hasil scannya harus dibalikin ke dokter. Mas, alhamdulillah lancar, bayinya udah cek bagus semuanya. Aduh, tinggal tes darah. Kemarin dicek ketebalan, jadi kalau usia 3,5 bulan tuh dicek apa ketebalan ininya, ada kelainan enggak atau apa. Ya alhamdulillah ya, karena
aku kan pasti semuanya mau aku lakuin gitu karena udah pengalaman kemarin-kemarin. Mungkin kalau ini hamil pertama, aduh nggak bakalan ribet begini gitu, nggak bakalan ngapain jauh-jauh sih gitu ke sini, mendingan di Jakarta nggak usah naik-naik pesawat capek-capek, nggak usah didorong-dorong kursi roda gitu. Tapi karena punya pengalaman yang seperti itu yang membuat aku jadi, aduh deh, udah deh terserah. Yang penting aku maunya ini baik-baik aja gitu. Tak bisa dipungkiri jika kehamilannya ini menjadi kehamilan yang penuh perjuangan. Maka tak salah jika kelak buah hati mereka lahir akan menjadi bayi mahal karena beratnya perjuangan juga jalan yang harus ditempuh oleh Ashanti demi sang buah hati. Bagaimana tidak, kelainan darah dalam dirinya yang menjadi alasan Ashanti harus melakukan cek kehamilan ke Singapura. Dan setidaknya dari pemeriksaan beberapa hari di sana, 15 tabung sampel darah harus diambil dari tubuh Ashanti. Habis ambil darah 15 tabung. Tuh lemes. Ini tuh ya karena darahku kan semenjak disuntik ngencer jadi encer banget. Jadi yang biasanya ngambil tuh keluarnya agak kental, ini tuh yang hur gitu. Ada ngeri ngeliatnya. Aku nggak pernah ngambil darah tuh banyak-banyak kayak gini. Baru ini di sini tuh tiap bulan ada aja. Apalagi kalau yang pengentalan darah aku tuh cek darahnya bisa sampai 10 tabung. Karena dia teliti lagi. Di balik ketegaran Ashanti menjalani perjuangannya, sosok Anang Hermansyah memang tak pernah absen mendampingi dan menyemangatinya. Dengan telaten, Anang selalu mendorong istrinya itu dari atas kursi roda yang sejak hamil menjadi alat bantu berjalan Ashanti. Namun semua pengorbanan Anang terbayar ketika dua matanya menyaksikan secara langsung denyut jantung juga gerak janin dalam rahim istrinya lewat pemeriksaan USG. Dan beginilah keharuan Anang saat bisa melihat denyut kehidupan si calon buah hatinya. Nih gambarnya dia nih, jelas tuh. Kepalanya, badannya tuh. Kepalanya, badannya. Loncat ya? Ada yang dia loncat tuh gara-gara aku batuk. Ini lagi terbang nih. Itu lagi dia dung. Nah itu. Itu dia terbang tuh. Jadi dia menandakan itu sehat. Itu dia sehat. Baik. Punggungnya kan dilihat. Gak apa-apa, sehat. Belum. Lagi perempuannya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kelihatan. Lagi perempuan. Ya, pasti cek. Set. Apapun akan ditempuh juga dikorbankan oleh Anang serta Ashanti demi si jabang bayi. Tak peduli berapa besar uang serta tenaga yang mereka keluarkan. Karena bagi mereka, kehadiran warga baru di rumah mereka lebih bernilai. Namun mengapa di balik rasa sukacita Anang menyambut hadirnya si buah hati, Ashanti masih memendam keraguan yang mengganjal di hatinya. Kalau belum wujudnya keluar tuh belum happy yang 100% gitu loh. Karena aku kan masih ada, aduh apa lagi nih? Ini kenapa lagi? Jadi banyak trauma gitu. Padahal sudah dokter udah positif aja gini-gini. Tapi aku namanya mungkin aku yang ngerasain ya. Kalau Mas Anang kan lebih yang senangnya beda ya. Kalau aku senangnya masih yang kayak nanggung gitu. Sampai udah nangis, teriak, wujudnya keluar udah itu aku bisa teriak sekenceng-kencengnya udah baru gitu. Beberapa bulan lagi penantian panjang Anang juga Ashanti ini akan segera berakhir dan tugas Anang sebagai suami untuk terus membahagiakan istrinya akan terus bertambah. Seperti saat mereka berada di Singapura kemarin, terlihat jelas jika Anang tetap memanjakan istrinya itu meskipun kemana-mana Ashanti harus menggunakan kursi roda. Dan tidak hanya Anang, si bungsu Azriel yang ikut dalam perjalanan mereka juga ikut memberi oase bagi sang bunda serta calon adiknya. Setiap kali ke sini pasti beli es krim. Aku manggilnya es krim Orchard karena ya adanya kan di Jalan Raya Orchard. Awas sayang tumpah-tumpah. Oh yummy. Kali. Ambil di dorong. Kita makan es krim.
tapi apa? Ayang. Ih, nggak dingin apa? Two apple. Kamu apa aja? One apple. One apple. Pesan dulu. Bayar dulu. Kamu sini. Ini ngantri mie paling enak di Singapura.